Bismillahirrahmanirrahim. Ulama yang diceramai seekor anjing. Jangan merasa paling suci. Bisa jadi hatimu lebih najis dari yang liurnya najis. Sungguh beruntung orang yang bisa menyerap pelajaran dari semua perihal dan peristiwa di alam raya ini. Merekalah orang yang senantiasa mendapat tambahan iman karena kepekaannya dalam menangkap berah dari hal yang dianggap najis sekalipun. Dan para sufi, orang yang menempuh jalan cinta untuk mendekati ilahi, memperoleh keistimewaan ini. Hati mereka yang bersih mampu menangkap pelajaran-pelajaran yang tak biasa itu. Salah satunya adalah kisah terkenal tentang perjumpaan Syekh Abdul Yazid Al-Bustami dengan seekor anjing. Beliau adalah ulama besar pada masa awal Islam. Lahir di daerah yang sekarang menjadi wilayah dari Iran pada 188 Hijriah. Beliau menganut mazhab Hanafi yang taat betul dengan syariat. Ini sekaligus membantah bahwa para sufi tak mengindahkan syariat. Justru mereka adalah orang yang sudah melampaui syariat. Catat, melampaui bukan meninggalkan. Pada suatu ketika, Syekh Abdul Yazid Al-Bustami menyelusuri jalan seorang diri. Tak seorang murid pun yang menyertainya. Saat sedang asik melintas, tiba-tiba dari arah depan ada seekor anjing hitam berlari ke arah. Syekh Abdul Yazid mulanya tenang-tenang saja, tapi begitu si anjing mendekat, secara spontan beliau mengangkat jubah kebesarannya. Tindakannya adalah refleks dari seorang yang senantiasa menjaga kesucian agar selalu bisa dekat dengan Tuhannya. Beliau khawatir kalau jubahnya bersentuhan dengan anjing yang liurnya najis itu. Tapi betapa terkejutnya beliau begitu mendengar si anjing hitam yang sudah berada di dekatnya itu tadi memprotes. Tubuhku ini kering dan aku tidak melakukan kesalahan apa-apa. Mendengar suara dari anjing hitam seperti itu, Syekh Abdul Yazid masih tak mempercayainya. Benarkah anjing ini bicara padaku? Ataukah itu hanya perasaan dan ilusiku semata? Kira-kira begitu gumam Syekh Abu Yazid Al-Bustami yang masih terdiam memandangi si anjing. Namun beliau selesai keheranan beliau, anjing hitam itu sudah meneruskan protesnya. Jikapun engkau merasa terkena najis dariku, engkau tinggal membasuhnya 7 kali dengan air dan tanah, maka najis di tubuhmu itu akan hilang. Tetapi jika engkau mengangkat gamismu itu karena merasa dirimu yang berbadan manusia lebih mulia, lantas menganggap diriku berbadan anjing ini najis dan hina, maka sesungguhnya najis yang menempel di hatimu itu tidak akan bersih walaupun basuh dengan 7 samudra. Setelah yakin bahwa suara tadi benar-benar keluar dari anjing hitam yang ada di dekatnya, Syekh Abu Yazid Al-Bustami pun menyadari kekilafannya. Secara spontan pula beliau meminta maaf karena telah menghina sesama makhluk Tuhan yang dianggapnya rendahan. Ya, kau benar wahai anjing hitam, kau memang kotor secara lahiriah, tapi aku kotor secara batiniah. Karena itu marilah kita berteman dan bersama-sama berusaha agar kita berdua menjadi makhluk yang bersih, kata Syekh Abu Yazid Al-Bustami mengajak berdamai. Lalu sebagai kompensasi atas sikapnya yang terkesan merendahkan, beliau mengajak si anjing tersebut untuk berjalan bersama. Tapi justru si anjing kini menolak. Engkau tidak pantas untuk berjalan bersama denganku, apalagi menjadi sahabatku. Sebab semua orang menolak kehadiranku. Siapapun yang bertemu denganku akan melempariku dengan batu. Sebaliknya, engkau disambut hangat dan diperlakukan sebagaimana raja. Padahal aku tidak pernah menyimpan sepotong tulang pun. Sementara engkau memiliki sekarung gandum untuk makan esok hari, ujar si anjing hitam. Syekh Abdul Yazid Al-Bustami lantas terhenyak. Ulama besar itu diceramai oleh anjing yang kemudian berlalu meninggalkannya dalam kesendirian di jalanan yang sepi itu. Si anjing hitam tadi pergi dengan meninggalkan luka yang menyayat hati Syekh Abdul Yazid Al-Bustami. Betapa tidak, oleh anjing saja beliau merasa tidak pantas dekat.
Bagaimana dengan Allah? Beliau khawatir Allah pun berlaku demikian pada dirinya. Ya Allah, aku tidak pantas bersahabat dan berjalan bersama seekor anjing milik. Lantas bagaimana aku dapat berjalan bersamamu yang abadi dan kekal? Maha besar Allah yang telah memberi pengajaran kepada yang termulia di antara makhlukmu yang terhitami lirih.